Halo semuanya, saya Cynthia Renauli, NBI 11524000173 dengan dosen pengampu Dr. Mary Frida Tripalupi MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori uses and gratification. Nah, sebelum jauh kita harus tahu dulu nih pengertian apa dari teori use and gratification ini. Nah, teori ini mengatakan bahwa pengguna media itu sangat berperan aktif dengan sadar dalam pemilihan suatu media dengan sesuai dengan tujuannya dan juga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing secara pribadi. Nah, di sini yang berperan aktif yaitu diri kita sendiri, pengguna media, daripada medianya sendiri. Jadi kita dipilih untuk bagaimana kita memilih sesuai apa kebutuhan kita untuk pemilihan media. Nah, kemudian ada sejarahnya, itu awal mulanya ini sejarah singkat bahwa teori uses and gratification ini mulai berkembang pada tahun 1940 ketika para peneliti ini seperti Herzog mencoba memahami alasan audiens ini kenapa pada saat itu memilih atau ada ketentuan pada pemilihan seperti radio dan juga surat kabar pada zaman itu. Dan si peneliti Herzog ini meneliti bahwa pada kepuasan dan kebutuhan yang mendorong seseorang ini untuk mengonsumsi program seperti kuis atau drama radio tersebut. Nah, teori ini merupakan pengertian perkembangan dari jarum hipodermik dan kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut dengan Herbert Blumer dan juga Elihu Katz pada tahun 1974. Nah, dalam teori ini mereka menekankan kembali pada audiens bahwa mereka bersifat aktif dalam pemilihan media yang dirasa itu akan memenuhi suatu kebutuhannya dan memberikan kepuasan pribadi. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa asumsi yang pada teori ini. Yang pertama ada asumsi audiens bersifat aktif dan penggunaan media memiliki orientasi tujuan. Nah, yang sudah saya katakan bahwa di sini audiens itu berperan aktif dan juga maksud dari orientasi tujuan ini mereka memilih media apa yang sesuai dengan mereka. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada tujuannya gitu. Ada tujuannya mereka menggunakan media tersebut. Contohnya saja, misal kita pengguna TikTok ya. Kita menggunakan media TikTok itu untuk ada suatu tujuannya. Contohnya saja, misal saya pengguna media TikTok nih. Saya menggunakan media TikTok ini untuk mencari konten hiburan. Maka dari itu, asumsi ini mengatakan bahwa penggunaan media ini memiliki orientasi tujuan. Kemudian nih, asumsi yang kedua ada inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan gratifikasi kepada pilihan medium yang spesifik bergantung pada anggota audiensnya. Jadi di sini tuh ada inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan. Jadi suatu apa yang kita butuhkan itu juga inisiatif dari diri kita sendiri. Balik lagi bahwa pengguna ini berperan aktif dan sadar. Jadi kita memiliki inisiatif sendiri untuk pemilihan suatu media dan juga sesuai dengan kebutuhan gratifikasi kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada media berkompetisi dalam sumber lainnya untuk keperluan kepuasan. Jadi tidak semua orang itu bakal memilih media seperti media sosial ya, seperti media sosial. Tidak semua itu orang memilih media tersebut. Tetapi ada juga orang yang lebih memilih
melakukan aktivitas yang lainnya. Contohnya seperti lebih memilih olahraga, atau nggak gitu lebih memilih untuk kayak bersenang-senang sama keluarga, nongkrong sama temen. Itu kan pasti ada pilihannya masing-masing. Dan media ini berkompetisi nih di sini. Jadi tidak semua orang tuh akan memilih media sosial untuk mengurangi rasa kebosanan. Misal mereka lagi ngerasa bosan, kan tidak semua orang memilih untuk menggunakan media sosial, tapi juga bisa memilih untuk keluar nih, untuk nongkrong di luar bersama teman, atau enggak gitu berolahraga. Nah itu disitulah media ini berkompetisi dengan sumber yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup terhadap penggunaan media, minat dan notif untuk mampu menyediakan bagi peneliti dengan gambaran akurat mengenai kegunaannya. Jadi di sini itu bagaimana seorang pengguna media ini mampu menggambarkan bagaimana dia itu menggunakan media ada tujuannya. Jadi mereka juga memudahkan seorang peneliti ini untuk menanyakan sesuatu dengan jawaban yang akurat, yang sesuai dengan apa yang emang mereka gunakan di dalam media. Contohnya saja, ketika ada kan suatu perasaan masing-masing kan berbeda-beda. Ada yang misal lagi sedih, senang, atau itu pokoknya pengen merasakan yang sedih. Misal sedih, mereka menggunakan media itu contohnya melihat drama Korea nih. Mereka mengeluarkan emosionalnya itu di drama Korea untuk mungkin merasa lebih lega, mungkin merasa lebih terkontrol aja gitu ketika melihat drama Korea. Nah disitu kan ada tujuannya, kenapa dia bisa memilih media untuk menonton drama Korea nih. Jadi kan untuk memudahkan juga para peneliti bahwa apa tujuan seseorang pengguna media ini dalam penggunaan medianya. Nah seperti itu. Situ yang kelima ada pemberian penilaian mengenai konten media hanya dapat dilakukan oleh audiens. Jadi ketika mau memberikan penilaian itu kan pasti otomatis dilakukan oleh audiens, karena audienslah yang merasakan apakah media ini tuh penting bagi diri mereka sendiri atau tidak. Jadi yang memberikan penilaian itu emang bisa dilakukan hanya kepada audiens, karena kalau misal tidak dengan audiens, mereka kan tidak tahu nih medianya ini tuh bakalan berguna atau tidak untuk diri mereka masing-masing. Jadi audienslah yang berperan aktif dalam penilaian konten seseorang. Contohnya saja seperti ada nih dua orang, satu orang ini merasa konten untuk kayak editing gitu, konten video editing itu berguna bagi dia karena dia suka edit, suka mengedit video atau tidak kayak foto gitu. Tapi satu orang lagi ini merasa bahwa video editing itu menurut dia membosankan, karena ya kebutuhan mereka berdua ini berbeda. Yang satunya emang dia suka dan mau belajar dalam editing, tapi yang satunya tuh emang dia nggak bakat di situ, atau emang ya acuh tak acuh aja, kayak merasa biasa aja. Jadinya dua hal yang berbeda. Jadi audiens inilah yang akan menentukan penilaian dalam sebuah konten tersebut. Kemudian ada dalam efek media. Efek media ini salah satunya ada situasi sosial dalam memproduksi tekanan dan konflik mengarah pada tekanan untuk kemudahan mereka melalui konsumsi media. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam situasi sosial itu pasti berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda
ada orang yang mungkin emang merasakan ada konflik, ada masalah di dalam pertemanannya, di dalam hubungan keluarga. Nah, itu kan juga ada di mana rasanya itu untuk melampiaskan perasaannya. Nah, bisa saja mereka melampiaskannya itu dengan cara mengonsumsi media. Nah, medianya ini kembali lagi kepada apa yang dibutuhkan oleh audiens. Bisa saja audiens itu menggunakan medianya itu misal YouTube untuk mencari suatu hiburan, atau gitu dia nonton yang saya sudah jelaskan, nonton drama Korea untuk merasa merasa kayak ada hiburan lah, itu ada suasana yang beda dari sebelumnya. Jadi media ini ketika ada situasi sosial yang memang seseorang ini membuat dia bisa mengonsumsi media, maka dari itu media inilah yang berperan, seseorang ini yang berperan aktif untuk memilih media mana ini yang bisa bermanfaat bagi dirinya, yang bisa memberikan kelegaan, yang memberikan kepuasan pada diri mereka masing-masing, seperti itu. Dan efek media berikutnya itu situasi sosial dapat menciptakan kewaspadaan akan masalah yang membutuhkan perhatian informasi yang didapatkan dari media. Jadi situasi sosial ini menciptakan suatu kewaspadaan akan masalah yang membutuhkan perhatian. Jadi ya kalau misal ada situasi sosial yang menciptakan kewaspadaan ini juga akan didapatkan dari media juga. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya sudah menjelaskan. Nah, kesimpulan dari semuanya dari teori ini, teori use and gratification ini, yaitu bahwa teori ini menekankan bahwa audiens itu memiliki peran aktif dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka secara sadar, mereka memilih untuk mencari media apa yang mampu memberikan kepuasan pribadi berdasarkan minat, motif, berdasarkan situasi sosial yang melingkupinya. Nah, media ini mempengaruhi secara pasif, melainkan bersaing dengan berbagai sumber lain dalam memenuhi suatu kebutuhan audiens. Jadi di teori ini bukan media yang lebih aktif, tetapi audienslah yang aktif dan media itu pasif. Karena di sini pengguna media inilah yang akan memilih suatu media yang mereka rasa mereka butuh. Jadi mencukupkan suatu kepuasan dari diri mereka masing-masing, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasa kayak penting bagi diri mereka, dan mereka memilih itu. Jadi itulah mereka kenapa mereka disebut aktif dalam pemilihan media ini. Dan juga dalam pemilihan media pastinya itu kan ada efeknya, pasti yang sudah saya jelaskan tadi ada efeknya dalam teori ini. Dan juga ini kan teori pengembangan dari teori hipodermik. Jadi di sini yang berperan aktif yaitu audiens, dan saya harap bagaimana teman-teman semua ketika menggunakan teori ini juga dalam diri kalian masing-masing, kalian juga bisa menyaring lah apa yang baik, yang emang benar baik bagi diri kalian dan tidak. Jadi kalian yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kalian juga, dan apa yang tidak harusnya emang kalian pilih medianya.
Jadi ini medianya tuh mereka di teori ini mereka itu tidak pasif dalam media baru ya, tapi tetap menerima, tapi balik lagi bagaimana dia mau menggunakan media tersebut atau tidak, seperti itu. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhirnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Dadah.